Apa kabarnya? Puji Tuhan, diberkati. Amin. Senang sekali pada pagi hari ini saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam setiap hidup kami Tuhan. Kalau sampai pada pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita, boleh merasakan kesehatan ya Tuhan, itu semua karena kasih-Mu yang sungguh indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersatu hati, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan puji-pujian dan sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar hanya Kau saja yang bertahta di atas puji-pujian dan sembah kami, dan Kau juga boleh disenangkan Tuhan. Kau urapi setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami, atas kasih-Mu yang sungguh indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Ini syukur kami. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu
sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau setiap kami boleh ada sampai hari ini itu semua kan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu lebih lagi, yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Apapun beban yang sedang kita alami pada pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita tanggalkan semua beban kita karena kita punya Tuhan yang berkuasa, amin. Amin. Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus. Bagi Tuhan kita, amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Kita bisa datang bersuka-cita naikkan pujian kita karena Tuhan telah memberikan kita kemenangan. Amin. Kami datang Tuhan bawa pujian kami dalam bersuka-cita. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Silakan duduk jemaat. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan yang besar. Engkaulah perisai kami Tuhan, sekalipun badai hidup menerpa kami, tidak akan kami pernah takut, tak akan kami gentar, karena kami memiliki tempat perlindungan yang paling aman, yaitu dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisai-Mu saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku.
pemulihan daripada Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kekuatan Allah, yang akan menguatkan kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Firman Allah berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena firman-Mu Tuhan Yesus, kami bisa bertahan hidup. Karena firman-Mu Tuhan Yesus, kami diperkaya. Karena firman-Mu Tuhan Yesus, kami dipulihkan. Oleh sebab itu kami mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, yang merupakan kekuatan Allah. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Engkau akan urapi dengan kekuatan-Mu yang luar biasa. Dan juga urapi guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar Calvary Kids pada hari ini, agar kami semua mendapatkan berkat firman Tuhan dan kami boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk, lihat kiri kanannya. Kalau belum kenal, kenalan dulu. Ya. Kasih salam. Katakan Tuhan kita berkuasa. Silakan kasih salam Pak. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Siapa yang siap menerima firman Tuhan, angkat tangannya. Sama-sama bilang dengan saya, firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan berkuasa, ya. Puji Tuhan. Dan hidup kita ini bukan ditentukan oleh keadaan kita pada saat ini. Mungkin kita lagi nggak punya uang, kita lagi sakit, krisis di mana-mana, dan juga hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, oleh perkataan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Saya mau tanya sama saudara pernah merasa takut ya? Pernah ya. Setiap orang di ruangan ini saya percaya saudara pernah merasakan takut, ya, takut sakit, takut nggak ada kerjaan, takut kehilangan kerjaan, takut nggak punya uang, takut bisnisnya hancur, ya, punya ketakutan tersendiri, ya, takut rumah tangganya kacau. Tetapi hari ini saya pastikan ketika saudara mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya, saudara tidak akan takut lagi. Ya, oleh sebab itu judul firman Tuhan pada hari ini, no more fear, tidak takut lagi. Sama-sama katakan tidak takut lagi. Ya, kita akan lebih dalam lagi melihat firman Tuhan. Ya, nah suatu hari murid-murid Yesus itu merasakan satu ketakutan yang sangat luar biasa. Ya, satu ketakutan yang buat mereka benar-benar saking takutnya karena takut kehilangan nyawa. Ya, pernah saudara takut kehilangan nyawa? Tadi saya ngobrol sama Koko yang di sini, ya. Tadi dikasih kesempatan hidup sekali lagi, ya. Aduh, nanti kali-kali boleh kesaksian, ya. Puji Tuhan, dikasih kesempatan hidup sekali lagi, karena ada penyakit yang mematikan. Ya, pasti itu juga lagi awal-awalnya merasakan takut, ya. Nah, ini cuma dirasakan oleh murid-muridnya. Mereka takut mati, ya, dalam satu keadaan. Ya, mereka waktu itu naik perahu, ya, akan menyeberang di sebuah danau yang besar, dan ada angin ribut yang sangat menakutkan, ya. Nah, ini true story ini ada di dalam Markus, ya. Jadi firman cerita di Alkitab ini bukan cerita dongeng, bukan cerita seperti Cinderella, Putri Salju gitu, bukan. Ya, tapi true story karena disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh ratusan orang, dan ditulis oleh nabi-nabi Tuhan dan rasul-rasul Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, diilhami oleh Roh Kudus, sehingga sampai saat ini kita bisa melihat sejarah tersebut dan ada bukti-buktinya, ya. Nah, true story yang saya mau ceritakan ini ada dalam kitab Markus, ya. Cukup panjang ayatnya, jadi saya akan menampilkan visualisasinya lewat film, ya, lewat film supaya kita lebih mendalami true story ini, ya. Saudara mau baca satu perikop penuh atau mau lihat filmnya? Lihat filmnya, ya, supaya lebih mendalami, ya. Oke. Ya, kita saksikan. Hanya 4 menit. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya naik perahu dan berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Sementara berlayar,
Yesus tertidur. Di manakah imanmu? Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea. Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir! Tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Puji Tuhan, ya. Itu ada dua story tapi saling berhubungan, ya. Karena di awal tuh memang Tuhan mau pergi ke seberang Danau Galilea, ya. Tapi di tengah perjalanan ada badai yang besar, ada tofan yang mengamuk dan itu menghantam perahunya dan mereka hampir tenggelam, ya. Dan di sini dikatakan murid-muridnya panik, ya, sangat panik sekali. Dan mereka berkata, "Guru, tolong kami mau mati." Ya, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang tidur. Ya, padahal Tuhan Yesus bersama mereka dan mereka ngebangunin gurunya, "Kami akan mati." Ya. Terus Tuhan Yesus di ayat yang ke-39 dan 40 dikatakan gini. Dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu
reda dan danau itu menjadi teduh sekali seperti tadi film yang kita lihat, ya. Dan saya mau highlight yang ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi, saudaraku, rasa takut, ketakutan itu datang karena nggak percaya. Padahal pada waktu itu murid-muridnya ada bersama dengan gurunya, ya. Nah, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah bagaimana caranya agar kita tidak takut lagi. Yang pertama adalah percaya. Sama-sama katakan percaya. Percaya. Ya. Karena yang membuat takut adalah tidak percaya, kehilangan kepercayaan. Banyak orang-orang Kristen di akhir-akhir zaman ini hilang percayanya kepada Tuhan. Karena mungkin keadaan, karena mungkin menghadapi badai kehidupan yang besar. Sama seperti murid-murid yang menghadapi badai yang sangat besar, mereka ketakutan. Padahal mereka ada gurunya di situ, ada Tuhan Yesus yang bisa melakukan segalanya. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, apakah itu badai rumah tangga, badai keuangan, badai masalah-masalah yang besar, pekerjaan, saudaraku, itu seolah-olah akan menghantam kita, membuat kita mati. Kita kadang-kadang hilang kepercayaan. Kenapa, saudaraku? Karena kita lupa kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang besar. Ketika masalah itu datang, semuanya gelap, ya. Karena membutakan mata rohani kita. Padahal kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu untuk melenyapkan badai-badai kehidupan itu, ya. Dan ingat, saudaraku, kita punya Tuhan yang besar, dan Tuhan yang besar itu mampu untuk melenyapkan sebesar apapun badai kehidupan itu. Kita harus percaya, amin. Katakan percaya. Percaya. Ya. Kita baca ayat pendukungnya dalam Yohanes 11 ayat 40. Sama-sama baca Yohanes 11 ayat 40. 1, 2, oke, 3. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau apa? Engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Artinya kalau kita nggak percaya, kita nggak akan melihat kemuliaan Allah. Di situ dikatakan bahwa kalau engkau percaya, satu syaratnya percaya. Dan iblis akan mencoba membuat jebakan-jebakan agar apa? Agar kita nggak percaya dengan berbagai masalah kehidupan yang akan menimpa kehidupan kita, saudara. Masalah itu nggak bisa kita usir, saudara, ya. Tapi kita bisa lalui bersama dengan Tuhan. Jadi masalah itu akan terus datang, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan kita besar dan semua masalah bisa kita lalui. Badai itu bisa Tuhan teduhkan. Sebesar apapun badai kehidupan kita, badai keuangan, badai rumah tangga, badai sakit penyakit, pekerjaan apapun yang kita hadapi, Tuhan bisa teduhkan karena Tuhan kita maha besar. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi, percaya. Bilang sama sebelahnya, kamu harus percaya. Ya. Yang kedua, agar kita tidak merasa takut lagi, no more fear, tidak takut lagi, serahkan beban. Sama-sama katakan serahkan beban. Kita baca dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 28. 1, 2, 3. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini tawaran dari Tuhan sendiri, saudara. Mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Itu petan. "Mari kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ya. Jadi ketika murid-muridnya ada di tengah badai, ya mereka hampir tenggelam. Ini badai yang sangat menakutkan, yang akan mengambil nyawa. Ya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi seperti itu, kita ingatnya bukan Tuhan. Kita, ya, serahin ini nih sama dokter ini hebat nih, dokter, profesor dokter dan sebagainya. Ya, serahin beban kita, ini ada orang pintar nih, waduh, dia pasti bisa menyelamatkan perusahaan saya. Ini ada orang hebat yang pasti bisa menolong saya. Kadang-kadang kita ingatnya seperti itu, ya. Tetapi kita harus menyerahkan semua beban itu kepada Tuhan. Serahkan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kamu." Jadi kita harus menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Ya. Sama seperti murid-muridnya, pada akhirnya
ketika dia udah nggak bisa apa-apa lagi, udah hampir tenggelam karena air itu udah masuk ke dalam perahunya. Ya, murid-muridnya kemudian akhirnya apa? Ngebangunin gurunya. Guru, tolong kami hampir binasa. Kurang lebih seperti, tolong bangun, apakah kamu tidak peduli? Ya, sampai mereka mengeluarkan kata-kata itu ya, seperti di beberapa Injil dikatakan, apakah engkau guru tidak peduli akan kami akan hampir binasa. Ya. Terus Tuhan Yesus bangun dan dia mengatakan, diam, tenanglah. Akhirnya badai itu tenang. Sama halnya dengan kita. Ketika kita punya masalah, kecemasan-kecemasan dalam kehidupan, beban-beban masalah keuangan, keluarga, hubungan, pekerjaan, apapun yang kita hadapi, serahkan kekhawatiran kita itu kepada Tuhan. Sebab ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, beban masalah kita kepada Tuhan, artinya kita bebas, kita lepas. Kenapa, saudara? Karena Tuhan, ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, Tuhan itu yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Itu yang luar biasa, saudara. Ya, ketika Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya ayat ini, ketika kita menyerahkan hidup kita, permasalahan kita yang begitu berat menghimpit kita, diserahkan sama Tuhan, tanggung jawabnya bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Ya, di ayat lain mengatakan, dia gembala kita, dia yang bertanggung jawab atas kehidupan domba-dombanya. Ya. Ketika kita serahkan beban hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas semua masalah hidup. Tetapi masalahnya adalah banyak orang percaya tidak mau menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan. Ya, dia merasa mampu, merasa punya uang yang banyak, merasa pintar, merasa wah dia hebat. Akhirnya dia mengatasi semua masalahnya dengan kekuatannya. Itu yang membuat gagal, membuat kegagalan dalam kehidupannya. Tetapi ketika kita mau menyerahkan kepada Tuhan semua itu, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Ya, si Tuhan. Jadi yang kedua, agar kita menghilangkan kita tidak takut lagi, serahkan beban hidup kita kepada Tuhan. Coba bilang sama sebelahnya yang punya beban hidup, ya. Bilang sama sebelahnya, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Saya yakin banyak orang yang punya beban hidup, ya, nggak ada yang nggak punya beban hidup. Ada beban dalam rumah tangga, keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, itu beban yang menghimpit kita. Ya, saudara, firman Tuhan katakan serahkan pada Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar apapun masalah yang kita hadapi, serahin sama Tuhan. Jangan serahin sama orang lain nggak bisa bantu apa-apa. Atau serahin sama pendeta nggak bisa apa-apa, saudara. Pendeta hanya bisa mengarahkan saudara untuk saudara hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya, ada teman saya, dia gereja cukup besar, ribuan jemaat, saudara. Dia katakan, ini ada juga jemaat yang model kayak gini nih. Kenapa? Dia punya banyak masalah dalam kehidupannya, dia nyerahinnya sama gembala. Supaya apa? Supaya utangnya dilunasin. Mana bisa, saudaraku? Ya, makanya kebanyakan hamba-hamba Tuhan ya, hidupnya juga atas pertolongan Tuhan. Ya, supaya juga banyak jemaat tidak mengandalkan hamba-hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhannya konglomerat, jadi bank syariah. Pak Gembala minjem duit untuk melunasi utang saya tanpa bunga. Ya, itu berbahaya, saudara. Jadi gembala-gembala ini menuntun domba-dombanya untuk hidupnya lurus kepada jalan Tuhan, mengingatkan kalau salah, memukul kalau mereka bandel, ya. Tetapi bukan jadi menyerahkan semua beban masalahnya kepada gembala atau kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta, ya. Tetapi firman Tuhan katakan serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang bisa menyelesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Apapun masalah kita, masalah keuangan, hutang piutang, masalah rumah tangga, masalah perusahaan, Tuhan bisa selesaikan. Di sini tidak ada batasan. Dia bilang, serahkan segala khawatirmu kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya kita akan lepas,
Kita akan bebas karena Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Ya, kalau saudara serahin nama saya, ya, saudara punya utang sama saya, saudara pasti kecewa. Saya nggak bisa bantu sepeser pun, ya, untuk biaya gerejanya susah, gitu ya. Tetapi kalau kita nyerahin sama Tuhan, itu yang menjadi andalan kita, saudara. Saudara percaya bahwa semua beban masalah apapun juga Tuhan akan bebaskan. Amin. Amin. Sekali lagi, serahkan beban hidupmu pada Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Ya, yang ketiga, agar kita bisa tidak takut lagi, diberikan kebahagiaan yang menetap. Wow, luar biasa, saudara. Diberi kebahagiaan yang menetap. Kita punya kebahagiaan yang menetap. Kadang-kadang kebahagiaan itu hanya sesaat, ya. Kalau kita tiba-tiba dapat lotre, gitu ya. Kan sekarang zaman sekarang juga ada lotre itu yang orang bisa dapat permanent residence di Amerika, dapat lotre namanya, ya. Itu setahun sekali Amerika mengadakan, wah senang gitu ya. Atau kita dapat hadiah hanya sesaat, tetapi yang luar biasanya Tuhan memberikan kebahagiaan itu menetap. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan kebahagiaan itu bukan hanya permanen, tetapi terus menerus, tidak berhenti. Ya, kita akan baca ayatnya. Mazmur 25, 12 dan 13. Yuk sama-sama baca 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13, sama-sama dengan suara yang keras. Orang itu sendiri akan apa? Menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi bumi. Katakan amin. Amin. Percaya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan buat kita. Kebahagiaan itu akan diberikan menetap untuk kita. Tidak akan lari, tidak akan pergi. Wah, itu luar biasa ya. Saudara bisa katakan wow. Wow. Wah, luar biasa ya. Itu ya, wow. Itu luar biasa, saudara. Itu blessing dari Tuhan buat kita. Buat orang-orang, asal kita takut sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu menetap. Ya, nggak cuma sekali. Misalnya contohnya dalam pernikahan. Ya, dalam pernikahan kita kalau di angpau kita tulis apa? Selamat hidup, selamat bahagia, selamat hidup baru. Ya, cuma sekali itu aja dapat angpau enggak? Tapi yang contohnya pernikahan, ya, dalam pernikahan selama 1 tahun, 2 tahun Tuhan berikan kebahagiaan. Bahkan sampai yang kawin perak. Ada yang kawin perak? Udah? Udah ya? Kawin emas. Wah, mami kawin emas. Itu diberikan kebahagiaan terus. Tidak pernah berhenti sampai maut memisahkan. Ya, kalau yang di rumah tangga seperti itu. Itu kebahagiaan Tuhan berikan asal kita belajar takut akan Tuhan. Tuhan berikan itu. Bukan hanya di dalam rumah tangga saja, tetapi dalam pekerjaan saudara. Saudara, apa yang saudara lakukan, kebahagiaan itu diberikan dalam kehidupan kita. Waktu saudara bekerja, kebahagiaan itu diberikan kepada saudara dalam pekerjaan saudara. Saya bilang sama anak saya, jangan stres sama pekerjaan. Kamu harus menikmati. Kamu akan diberikan kebahagiaan itu bukan nanti, tapi saat ini. Karena firman Tuhan katakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini ketika saudara melakukan apapun juga, kebahagiaan itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Luar biasa ya saudara. Oleh sebab itu kita harus terus bersyukur saudara. Takut akan Tuhan, bersyukur karena apapun yang sedang kita kerjakan pada saat ini, mungkin kita belum melihat hasilnya. Mungkin pada waktu kita mengerjakan pada hari ini, kita bekerja, kita belum dapat cuan miliaran. Tetapi kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan cuan miliaran. Kebahagiaan itu dari dalam, diberikan kepada Tuhan, ada rasa puas yang luar biasa. Ya, kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu akan terus menetap dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama katakan, kebahagiaan itu menetap dalam hidupku. 1, 2, 3. Kebahagiaan itu akan menetap dalam hidupku. Ya, dia tidak akan pergi. Yang terakhir, agar kita tidak takut lagi. No more fear. Tuhan beserta kita. Sama-sama katakan, Tuhan beserta kita. Tuhan Kita baca ayatnya ya. Mazmur 23 ayat 4. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak
takut bahaya. Sebab apa? Tuhan bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ya, satu hal lagi yang membuat kita takut biasanya ini, kalau kita sendirian. Kalau kita sendirian, oh borangan, enggak seru, betulan, ya. Apalagi kalau saudara jalan di tempat yang sepi, apalagi di tempat yang horor, ya serem gitu ya, ada kuburan, ada suara-suara gitu ya, itu pasti saudara merasakan takut kalau sendiri. Tapi kalau rame-rame coba, seru-seruan, ya biasanya kayak gitu ya. Nah demikian pula dalam kehidupan kita seru. Kita kadang-kadang merasakan takut. Ada fear, ada rasa takut karena kita merasa sendiri. Padahal Tuhan menyertai hidup kita. Murid-muridnya takut mati pada waktu murid-muridnya ada dalam goncangan yang dahsyat di perahu itu. Kenapa? Mereka merasa sendiri, nggak ada yang menolong. Sama dengan kita semua. Ketika kita punya masalah dalam perusahaan kita, dalam toko kita, di dalam rumah tangga kita, dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita, seolah-olah kita sendiri menghadapinya sendiri, padahal Tuhan berserta dengan kita. Itu yang luar biasa, saudara. Itu janji Tuhan. Tuhan berserta dengan kamu. Bahkan tidak cukup di situ. Tuhan katakan, aku punya gada untuk menghancurkan musuh-musuh. Aku punya gada untuk menghalau musuh-musuh. Dan untuk membela semua perkara kita, saudara. Dan Tuhan punya tongkat untuk menuntun kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang bisa membuat kita tidak takut lagi. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Sama-sama katakan Tuhan bersama dengan kita. Tuhan bersama dengan kita. Bilang sama sebelahnya, jangan takut, tepuk. Jangan takut. Pegang tangannya. Jangan takut. Ya. Nah, keempat hal ini yang membuat kita bisa mengatakan no more fear, tidak takut lagi, ya. Tapi di kisah tadi, terlepas dari mereka dari badai yang besar, ya. Tadi saya baru lihat lagi karena sebetulnya filmnya harusnya sampai badainya beres gitu ya. Tapi saya lupa ya ada terusannya. Ternyata nyambung juga nih. Ketika sampai di seberang Danau Galilea, ya. Begitu beres dari badai, mereka melanjutkan perjalanan sampai ke seberang Danau Galilea, namanya Gerasa ya. Di situ diperhadapkan apa sih? Tiba-tiba ada orang tadi orang gila, kerasukan roh jahat, dan mereka sangat kuat. Dia sangat kuat karena dia katakan apa, legion, itu artinya ada 1000 setan gitu. Itu menghadang. Ini melambangkan bahwa masalah itu tidak akan tiba-tiba kita nggak punya masalah. Setiap hari, setiap saat, setiap minggu, setiap tahun pasti ada masalah. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah di dalam kuasa nama Yesus ada kuasa yang sangat besar. Itu pewahyuan tadi pagi saya waktu persiapan firman Tuhan ini. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada nama Yesus. Dan ketika kita usir di dalam nama Yesus, nama itu sangat powerful. Nama itu sangat berkuasa. Jangan dianggap main-main, seru. Ketika saudara punya masalah yang besar dalam kehidupan saudara, sakit, penyakit, masalah dalam keuangan, masalah dalam perusahaan, dalam toko saudara, dalam apa yang saudara kerjakan, di dalam nama Yesus, semua masalah itu akan berlalu, akan hilang. Ya, karena nama Yesus sangat berkuasa, sangat berkuasa. Ya, oleh sebab itu ketika kita menghadapi masalah yang besar, apakah itu sakit penyakit, atau masalah dalam perusahaan saudara, masalah di dalam sekolah saudara, apapun yang saudara kerjakan di dalam nama Yesus. Karena masalah itu akan ditunggangi oleh iblis. Untuk apa? Untuk membuat kita jadi takut. Ketika saudara takut, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika saudara takut, saudara tidak bisa melakukan yang terbaik untuk diri saudara, untuk Tuhan. Ya, makanya dia nakut-nakuti dengan semua masalah yang ada. Tapi pada hari ini firman Tuhan mengatakan kita tidak takut lagi karena Tuhan bersama dengan kita. Ya, dan di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Amin, saudaraku. Haleluya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Ya, biarlah firman Tuhan menguatkan kita. Dan mulai sekarang saya menanti.
Dan mulai sekarang saudara harus perkatakan kebenaran ini. Aku tidak takut lagi, karena aku percaya pada Tuhan. Amin. Aku tidak takut lagi, karena semua bebanku aku serahkan kepada Tuhan. Aku tidak takut lagi, karena kebahagiaan itu akan menetap dalam kehidupanku. Aku nggak takut. Aku akan terus bahagia, karena itu janji Tuhan buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan aku tidak takut lagi, karena Tuhan bersamaku. Amin. Sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita ikrarkan, ya. Ikuti kata-kata saya. Aku tidak takut lagi, karena aku percaya. Aku tidak takut lagi. Aku serahkan bebanku kepada Tuhan. Aku tidak takut lagi, karena kebahagiaan menetap dalam hidupku. Aku tidak takut lagi, karena Tuhan bersamaku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Nyanyi dengan penuh iman. Sekalipun badai gelombang datang, ku tak gentar, sebab Kau. Yes, amin. Yang percaya angkat tangan sambil puji Tuhan. Aku percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Amin, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya. Haleluya. Saudara yang sakit, saudara yang punya beban masalah, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dia akan membebaskanmu, Dia akan menyembuhkanmu, Dia akan memberikanmu jalan keluar, menyanyi dengan penuh percaya kepada Tuhan. Amin. Dan semua kebaikan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya. Berkat-Mu atasku kebajikan kemurahan selalu mengikuti nama serta karama-Lamaya sikira dan karama-Lamaya sikira. Katakan aku percaya, aku percaya. Aku percaya. Karama-Lamaya sikira. Dalam nama Yesus Kristus, kekuatan mengalir, kebajikan kemurahan Tuhan akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Semua sakit penyakit akan Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan kemurahan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Semua kebajikan kemurahan akan terjadi buat kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua beban masalah dalam kehidupannya Tuhan akan bebaskan. Tidak ada rasa takut lagi. Kekuatan mengalir di dalam nama Yesus Kristus. Dengan kekuatan yang baru dari Bapa itu Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan mengalir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, udah tak ada mana-mana kekuatan kesehatan berikan buat Bapak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus mengalir kekuatan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Aku percaya. Angkat tanganmu, Tuhan menjamahmu dari saat ini. Percaya semua masalah sakit penyakit akan dihempaskan oleh kuasa Tuhan. Panggil nama Yesus. Amin. Dan ikut-ikut
kami semua, kami terus diteguhkan di dalam iman kami, pengharapan kami, supaya kami tidak takut lagi menghadapi tantangan masalah apapun, bahkan sakit penyakit sekalipun Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan, biarlah kami boleh terus meneguhkan rasa percaya kami kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada pengharapan yang selalu baru tiap-tiap hari Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kebahagiaan itu akan terus tinggal menetap dalam kehidupan kami, bukan dinilai dari harta, tetapi rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, pikiran dan hati kami harus kami taklukkan Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kami sendirian. Tuhan selalu menyertai kami dan selalu siap Tuhan Yesus, asal kami juga terus mau bertekun di dalam Tuhan dan terus mengikuti setiap kehendak Tuhan, dengan kami terus merenungkan firman Tuhan, menggali firman Tuhan. Bahkan ketika rasa khawatir, rasa takut itu muncul, Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, tidak kami menanggungnya sendiri Tuhan Yesus. Biar kami mau percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu selalu yang terindah dan terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dalam pekerjaan, yang sekolah, dalam rumah tangga Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dan sukacita senantiasa di dalam kehidupan kami semua, sehingga surga itu bukan kami rasakan kelak, tetapi di dalam dunia ini, dalam rumah tangga kami, biar kami ciptakan surga itu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan ada kasih Tuhan Yesus senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur atas semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Let's do something that glorifies the name of the Lord Jesus. Good morning, GBS Kalvari Sukabumi. Welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir di ibadah bersama kami and be part of our family. Tadi kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Nya dapat bertumbuh, berkat kuat, berbuah lebat, dan jadi penopang bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita akan ada doa puasa jam 5 sore di GBI Kalvari Sukabumi. Jangan lewatkan doa puasa ini agar kita dapat terus menjadi penopang di gereja GBI Kalvari Sukabumi. Lalu Kamis besok kita akan ada House of Blessing. It's gonna be so much fun, guys. Bagi yang belum join, harus berjoin nih. Penasaran kan House of Blessing itu sesuatu apa? Dan tentunya akan sangat memberkati. Yuk kita lihat keseruannya. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessing jam 6 sore. So, make sure bagi yang mau join dan berkumpul bersama kami untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ada tepat waktu ya. Untuk para kaum wanita, hari Jumat besok kita akan ada Calvary Women di GBI Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi wanita-wanita yang teguh pada pernyataan daripada Tuhan Yesus. Nah, untuk kalian yang masih teen, youth, college, and young adult, setiap hari Sabtu kita akan ada Calvary Youth yang diadakan di GBI Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Mari kita terus bersemangat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu kita akan ada ibadah raya jam 8 pagi di GBI Kalvari Sukabumi. Lantai 1, dan lantai 2, dan juga Calvary Kids di lantai 3. Yang tentunya kita akan bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out and I'll see you guys there. Seperti apa yang dikatakan dalam Lukas 9 ayat 6, orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, melainkan seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan melalui GBI Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR
lupa juga menyaksikan secara langsung layar persembahan yang akan diadakan. Follow Instagram @GBK_Kaumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan kita untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, sama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching us on GBK Kaumi this week. Have a blessed Sunday and Jesus bless you. Terima kasih untuk kesabarannya. Puji Tuhan, semua diberkati hari ini. Ya, selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang hari ini berkunjung di GBS Kalvari. Nanti kelak jika ke Sukabumi lagi bisa ikut ibadah di sini. Terima kasih ya. Dan juga Angel hari ini hadir ya sama ponakan. Selamat datang di GBS Kalvari. Di Sukabumi lagi nggak? Oh nggak, balik lagi ya. Puji Tuhan ya. Saudara, hari Kamis ini House of Blessing-nya di rumah Ibu Dewi. Jadi seperti biasa nanti yang mau bergabung daftar, ajak sebanyak-banyaknya saudara, kenalan saudara, keluarga saudara untuk bisa hadir di House of Blessing. Tidak terasa ya, 1 bulan setengah lagi kita akan tiba di Natal, dan juga bahkan sebulan lagi ada Christmas House of Blessing. Jadi kita persiapkan diri. Saya juga berdoa semua bisa diberikan kesehatan. Nah, hari ini akan ada pembagian persembahan amplop Natal ya. Karena kami juga masih membutuhkan banyak dana untuk kesiapan atau acara-acara Natal di tempat ini ya. Mulai dari Natal kaum wanita, Natal umum, Christmas Eve, kemudian kebaktian akhir tahun dan tahun baru. Kiranya Tuhan yang akan lancarkan. Nah nanti saudara, bapak ibu bisa mengambil amplop persepuluhan itu di Bapak Teddy ya, pulang ibadah. Amplop persembahan Natal, saya persepuluhan ya, amplop persembahan Natal di Bapak Teddy ya. Dan kenapa dibagikan sekarang? Supaya nanti bapak ibu tentunya pengen juga nih, ngasih yang terbaik nih ya gitu. Bisa ngumpulin dari sekarang, nabung dari sekarang ya. Jadi nanti amplop itu akan dikumpulkan di minggu kedua bulan Desember supaya bisa nanti dipergunakan juga untuk acara Natal ya. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudari semua ya. Juga yang sudah mulai terlibat nih latihan. Nanti pulang ibadah ini juga udah mulai ada latihan syuting gitu ya. Biar berikan yang terbaik buat Tuhan saja ya. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Ada tambahan lagi pengumuman Pak? Gimana ya? Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan, berkat kesehatan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah limpahkan. Sebentar kami juga akan menjalankan persembahan. Biarlah Tuhan Yesus kami dapat memberi dengan penuh sukacita, bukan tergantung besar dan kecilnya, tetapi dengan penuh kerelaan. Karena kami percaya setiap apa yang kami tabur kelak juga akan kami tuai. Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan dan juga usaha setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan Tuhan juga yang akan terus memberikan kekuatan tiap-tiap harinya supaya kami tidak takut lagi dan terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan jalankan persembahan jalankan satu kali berikan dengan hati yang sukacita. Bunga di padang yang hiasi, jangan
akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk berdiri. Karena kami takut Tuhan membantu kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan yang besar. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Jangan takut, ada Tuhan yang menolong kita. Jangan takut, ada Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Ada Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita, saudara. Angkat tanganmu. Haleluya. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, hari Minggu yang penuh dengan berkat Tuhan, hari Minggu yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami akan lihat semua kebaikan itu akan terus menyertai kehidupan kami, karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami Tuhan yang membela semua perkara kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kalau masih ada yang datang dengan sakit penyakit, hari ini pun Tuhan bebaskan semua sakit penyakit itu. Yang datang dengan permasalahan kami yang begitu besar, Tuhan Yesus seolah menghimpit kami nggak bisa ada jalan keluar. Kami punya jawabannya hari ini. Tuhan akan membebaskan semua masalah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang luar biasa. Kami akan lihat keluarga kami diberkati Tuhan. Kami akan lihat semua teman-teman kami, saudara-saudara kami diberkati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tanganmu.